Alur cerita film KKN di Desa Penari. Kisah mistis itu dialami oleh 6 mahasiswa yang melaksanakan kuliah kerja nyata, KKN, di desa terpencil. Keenam mahasiswa tersebut bernama Ayu, Nur, Widya, Bima, Anton, dan Wahyu. Adapun kisah KKN di Desa Penari dibagi menjadi 2 versi cerita, yakni versi Nur dan Widya. Tapi desa yang kami pilih ternyata bukan desa biasa. Lantas seperti apa cerita lengkap KKN di Desa Penari versi Nur? Simak ulasannya berikut ini. Nur merupakan gadis yang memiliki cita-cita menempuh pendidikan di universitas yang ia impikan sejak kecil. Bulan demi bulan telah ia lalui, hingga akhirnya sampailah dia pada semester akhir, yang menuntutnya untuk menyelesaikan tugas pengabdian kepada masyarakat atau dikenal dengan KKN. Nur dan keenam temannya harus mencari tempat KKN sendiri lantaran mereka tidak berkesempatan untuk turut mengikuti KKN yang telah ditentukan dari kampus. Suatu malam, Ayu, teman sefakultas Nur, baru saja membicarakan rencananya. Ia telah memiliki tempat yang cocok untuk melakukan kegiatan KKN mereka dan Nur akan ikut dalam observasi pengenalan lokasi KKN. Hari demi hari pun berlalu dan tiba saatnya Nur berangkat ke desa yang menjadi lokasi KKN. Nur pun melihat mobil Kijang yang berhenti. Keluarlah Ayu, sahabatnya, disusul dengan seseorang laki-laki. Sebenarnya banyak hal yang membuat Nur merasa bimbang. Salah satunya tentang lokasi, waktu dan sebagainya. Sejujurnya, ini kali pertama Nur pergi ke arah Etan, daerah timur. Keadaan mistis bukan hal yang baru bagi Nur. Bahkan ia sudah kenyang dengan berbagai pengalaman akan hal tersebut. Saat menempuh pendidikannya sebagai seorang santriwati, ia sering mengabaikan perasaan. Benar saja, perasaan tidak aneh itu terus bertambah seiring dengan mobil yang terus melaju. Salah satu pertanda buruk terjadi adalah ketika, sebelum memasuki kota J, di mana tujuannya kota B. Nur melihat kakek-kakek yang meminta uang di persimpangan. Ia seakan melihat Nur dengan tatapannya yang prihatin. Namun, Nur tidak bisa mengambil keputusan apapun. Hujan tiba-tiba saja turun. Tanpa terasa, 4 jam lebih perjalanan tersebut telah ditempuh. Mobil berhenti di sebuah rest area yang sepi, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Nur tidak berkomentar, ia hanya berdiri di samping mobil yang berhenti di tepi sebuah jalan hutan ini. Hutan tersebut merupakan sebuah hutan yang sudah dikenal oleh masyarakat Jawa Timur. Tiba-tiba Nur melihat sesosok wanita yang sedang menari di atas batu. Seakan menyambut dirinya yang datang di desa tersebut. Penari itu kilatan matanya tajam, dengan paras elok nan cantik. Kemudian si wanita tersenyum seolah sedang menyambut tamu yang sudah ia tunggu. Nur lalu melihatnya jalan lain, tetapi Nur terkejut mendapati si wanita sudah hilang tanpa jejak. Ia sadar bahwa dirinya sudah disambut dengan sosok entah apa itu. Setelah memasuki desa, Mas Ilham kemudian berpeluk kangen dengan seorang pria yang mungkin seumuran dengan ayahnya yang ada di rumah. Pria itu terlihat ramah dan murah senyum. Dengan menyambut tangan, "Kulo, Prabu, saya Prabu." Nur mendengar suara "Ga onok loh deso maneh nang kene. Jare wong biyen, nek krungu swara gamelan,
Iku pertanda elek, juga ada lagi desa lain di sini. Kata orang dulu, bila mendengar suara gamelan, itu artinya sebuah pertanda buruk. Malam itu berakhir, meski perdebatan masih terus berlanjut di batin mereka masing-masing. Nur kemudian ingin mengutarakan pertanda apa yang sudah menunggu mereka di desa tersebut. Cerita ketika Nur berjaga di luar, ia sayup mendengar suara orang berkidung, menyanyi dalam bahasa Jawa. Merasa penasaran, Nur mulai mencari sumber suara dan berakhir pada gemah dari dalam bilik. Nur mencoba memanggil Widya, menyuruhnya agar ia segera menyelesaikan mandinya. Namun Widya tidak menjawab teriakannya. Suara kidung itu terdengar semakin jelas. Di akhir cerita, Bima kemudian harus membuat perjanjian dengan Badarawuhi untuk membantunya memikat Widya. Syaratnya, Bima harus mengawini Badarawuhi tersebut. Bima harus mengawini Badarawuhi, anaknya itu berwujud ular. Sekali melahirkan, bisa lahir ribuan ekor ular, kata Mbah Buyut pada Widya.